Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 3 tentang makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, muatan PKN KD 3.3 dan 4.3. Yang pertama kita lihat mengenai keragaman di Indonesia. Mungkin anak Ustadz semuanya sudah tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau ya, dan setiap pulau itu memiliki suku, bangsa, agama, budaya serta kegiatan ekonomi yang berbeda-beda antara pulau satu dengan pulau yang lain. Satu pulau saja itu terdiri dari suku yang berbeda-beda. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman itu bisa menimbulkan perbedaan antara suku Jawa dengan Minang atau dengan suku Batak. Itu bisa menimbulkan perbedaan, tapi jangan perbedaan itu dijadikan permasalahan ya. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam kaki burung Garuda tuh yang dipegang dengan kakinya. Itu memiliki arti ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Itu artinya ya, itu adalah pemersatu bangsa kita. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi ya, tujuan organisasi itu menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Yang selanjutnya kita lihat manfaat keragaman dalam kelompok. Mungkin anak Ustadz sudah pernah ya bekerja kelompok ya. Manfaatnya yang pertama itu dapat saling bertukar pendapat antara individu satu dengan individu lain. Itu saling bertukar pendapat karena pendapat kita dengan pendapat orang lain itu mungkin berbeda. Jadi nanti dengan adanya perbedaan pendapat, itu nanti menimbulkan suatu keputusan yang baik. Terus yang selanjutnya kita bisa belajar bertoleransi, menghargai pendapat orang lain ya. Yang ketiga itu mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Ada masalah kita selesaikan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan secara bersama-sama. Tapi di sini ada beberapa hal yang harus ya kita lakukan agar kerja kelompok itu menjadi lebih baik. Yang pertama, kita harus memahami dan menyamakan tujuan yang akan dicapai. Apa tujuan dari kelompok kita ini? Terus yang kedua, memberi kepercayaan satu sama lain agar tercipta suasana yang nyaman. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka, jujur, serta saling menghormati. Yang keempat, mendengarkan pendapat anggota kelompok lain dan berusaha memahaminya. Yang kelima, mendukung kreativitas dan perbedaan sudut pandang antar anggota kelompok. Yang keenam, membuat keputusan yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Itu adalah hal-hal yang harus kita terapkan dalam melaksanakan kerja kelompok. Kita lihat perbedaan bekerja seorang diri dengan kelompok ya. Di sini kita lihat kelebihan dulu Kelebihan bekerja seorang diri. Di sini ada juga walaupun kita bekerja sendiri itu ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Yang pertama, menjadi kita lebih mandiri ya. Mandiri, apa-apa kita kerjakan sendiri Terus yang kedua, dapat menentukan sendiri kegiatan dan waktu pekerjaannya ya. Contohnya anak Ustadz ingin mengerjakan sesuatu tanpa menunggu waktu kapan kita bisa kerjakan ya, tanpa kita menunggu kawan yang lain. Kalau kerja kelompok kan, kalau seandainya anak Ustadz bisa, belum tentu yang lain bisa. Jadi cari waktu yang tepat, cari sama-sama yang waktunya bisa semuanya. Itu ada kekurangannya nanti. Terus di sini kelebihan bekerja seorang diri itu mudah mengambil keputusan karena hanya pendapat kita sendiri yang kita ambil tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Yang keempat, itu lebih fokus mengerjakan karena tidak terganggu orang lain. Yang kelima, bekerja lebih keras karena bertanggung jawab sendiri atas sebuah pekerjaan. Rasa tanggung jawab itu lebih tinggi kalau kita bekerja seorang diri. Tapi di sini ada juga kekurangannya.
kekurangan bekerja seorang diri yang pertama, pekerjaan itu dapat selesai lebih lama ya, karena kita sendiri yang bekerja, waktunya agak lama selesainya. Terus yang kedua, tidak mendapat bantuan dari orang lain. Jelas kalau mendapat bantuan dari orang lain itu berarti kerja kelompok. Terus jika hasil pekerjaan atau tugas jelek akan ditanggung jawab sendiri ya. Gitu, kita tanggung jawab sendiri atas pekerjaan yang kita laksanakan itu. Nah, terus membosankan dan tidak ada yang memotivasi untuk menyelesaikannya. Yang kelima, hasil pekerjaannya kurang maksimal karena kurangnya ide atau keterampilan yang dimiliki. Itu adalah kekurangan bekerja seorang diri. Yang selanjutnya kita lihat kelebihan bekerja kelompok dan kekurangannya. Kelebihan bekerja kelompok yang pertama, hasil pekerjaan lebih maksimal karena dipikirkan oleh banyak orang. Terus yang kedua, memanfaatkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki anggota kelompok. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan oleh beberapa orang. Jelas tuh ya. Terus yang terakhir, berani mengambil resiko yang lebih besar karena ditanggung secara bersama-sama. Itu adalah kelebihan kalau kita bekerja kelompok. Tapi di sini ada juga kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu sulit menentukan keputusan karena banyak pendapat dalam kelompok. Jelas tuh nak. Ya, si A dengan si B itu bisa berdebat lama nak untuk mengambil sebuah keputusan. Menurut si A ini yang benar, menurut si B ini yang benar. Nah, itu perbedaan itu biasa dalam berkelompok. Nah, terus kekurangan yang kedua, saling melempar tanggung jawab jika anggota kelompok kurang bertanggung jawab. Nah, itu kalau seandainya dalam anggota kelompoknya itu kurang rasa tanggung jawabnya kurang nah, itu bisa saling melempar nanti nak. Terus yang ketiga, perbedaan kemampuan, pendidikan, dan kepribadian dapat memunculkan perasaan ditinggalkan. Ya, itu jelas. Nah, kalau dalam satu kelompok itu jelas ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang tidak pandai, itu biasa nak ya. Yang itulah makanya kita harus saling menerapkan rasa toleransi itu nak. Terus yang keempat, terjadi partisipasi yang kurang seimbang antara anggota kelompok. Nah, itu adalah kekurangan dalam bekerja kelompok. Oke. Bekerja secara berkelompok akan lebih baik daripada bekerja seorang diri, ya. Terkadang memang keragaman dapat menyebabkan perselisihan antara anggota. Namun, jika kita dapat menerima keragaman ini, maka keragaman semakin memupuk dan memperkaya bangsa. Bekerja sama dalam keragaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Kuncinya di sini, anak ustadz ya harus menerima keragaman, ya, terus menerapkan rasa toleransi. Kalau anak ustadz sudah bisa menerapkan rasa toleransi dan menerima keragaman, anak ustadz akan lebih suka bekerja secara kelompok dibandingkan secara individu. Oke nak ya, mungkin cukup ini dulu penjelasan Ustadz. Untuk tugas anak Ustadz kerjakan muatan PKN KD 3.3 di halaman 211 nomor 1 dengan nomor 1 sampai nomor 5 nak ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.